Pemirsa, pada Selasa 15 Agustus 2023, LSM KPK Tipikor menginvestigasi proses pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Selaruotan, dikarenakan proses tersebut diduga penuh dengan kecurangan. Hal tersebut dibuktikan dengan penetapan calon Kades PAW yang diputuskan secara tertutup baik rapat BPD maupun rapat panitia. Dalam acara tersebut, hasil dari penetapan calon Kades PAW Desa Selaruotan tidak diterapkan secara transparan atau terbuka. Ada di sini, terus siapa yang mengundang media? Saya siapa tahu yang mengundang. Kan tidak ada yang diundang. Jadi tolong ya itu disterilkan nggak? Tolong itu. Aturan dari mana harus dari media? Kalau ini masalahnya adalah publik untuk umum. Mengurusi warisan sampai mungkin itu tutup. Ya iya Pak Edu, itu kan pesannya kan gitu. Ini memangnya nanti rapatnya begitu tutup. Kan rapat BPD yang sekarang kan terbuka saja, belum saya cek kok. Terbuka saja. Ya yang sekarang kan terbuka. Apanya? Rapat sekarang kan terbuka. Enggak, nanti kalau sudah clear, sudah saya serahkan ke panitia, sudah terbuka. Gitu. Ya sekarang ini prosesnya kan terbuka, buktinya terbuka di balai desa. Belum baru. Nah ya kenapa disaksikan nggak boleh? Lo kenapa ini teman-teman juga menyaksikan? Ya banyak kan gitu loh. Saya warga Desa Selaruotan, yang logis saja membuat aturan. Saya ini warga Desa Selaruotan KTP saya. Kalau saya bilang tahu. Nanti akan tahu Pak. Nanti akan tahu. Sudah tahu sudah itu warga Indonesia, warga Selaruotan sudah tahu. Saya kenapa nggak boleh menyaksikan umum? Ya nanti aja lah. Sebab ada yang minta solusinya. Masa warga Selaruotan menyaksikan proses pemilihan kepala desa Selaruotan tidak boleh? Apa ini ada permainan yang dikasih permainan itu? Kalau tidak ada, kenapa takut disaksikan oleh warganya sendiri? Karena kan gini loh, kan pakai yang hadir ini kan dipakai undangan. Kalau memang tertutup, undangannya pasti di tempat yang tertutup, bukan di tempat yang terbuka. Kenapa tertutup di balai desa? Kenapa? Tapi apa kalau saya saksikan di sini? Toh nanti saksikan teman-teman. Kalau panitia tidak mengundang calon, kenapa saudara hadir gitu? Saudara ini calon kan? Nggak diundang oleh panitia, lah kok teko? Saya bukan calon, masih biasa calon. Iya, artinya bakal calon kepala desa. Kalau memang nggak diundang oleh panitia, ya nggak usah hadir. Saya tanya semuanya ya di sini. Ini membawa undangan semua mereka. Buktikan dengan undangan. Saya akan pergi. Ayo. Kalau memang nggak saya hadir di sini hanya undangan. Ya undangan pasti undangan. Nah, buktikan dengan undangan. Saya akan pergi karena saya nggak diundang. Ini udah digowo. Nggak usah debat kusir Pak Heru. Kalau ada yang tidak pas, monggo silakan lewat prosedur, jangan bikin keresahan lah di sini. Ini biasa. Saya tidak ingin membuat resah, Pak. Saya hanya hadir. Kenapa saya dilarang hadir? Silakan acara dimulai, lanjut monggo. Saya ingin menyaksikan saja, monggo begitu. Tidak akan mengganggu saya. Dan silakan BPD untuk mengadakan musyawarah untuk menetapkan batas calon bersama. Terlebih lagi, bakal calon Kades PAW tidak diundang. Pak Heru, salah seorang bakal calon Kades PAW merasa dirugikan karena proses pencalonan Kades PAW di Desa Selaruotan tidak transparan. Lebih lanjut, dikarenakan merasa dirinya dirugikan, langkah selanjutnya beliau akan menempuh jalur hukum. Ya, biar nanti ditetapkan sebagai calon kepala desanya. Dan siapa
Hal tersebut dibuktikan dengan BPD dan panitia tidak memaparkan hasil penetapan calon Kades PAW. Sore Pak, saya dari Lembaga KPK Tipikor dan ini dari rekan media Pagi Suara Publik dan TV Suara Publik. Maksud dan kedatangan saya ke sini karena kan tadi saya sempat tertarik dengan statement yang sampai keluarkan waktu dengan ada di Balai Desa terkait penetapan calon kepala desa PAW di Desa Selarutan. Indikasi apa yang menurut sampean dari panitia itu merasa bahwa apa yang dilakukan panitia itu salah terkait mulai tahapan ataupun apa? Jenengan kan selaku bakal calon, tahapan apa yang menurut jenengan dari panitia itu yang tidak transparan atau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Terima kasih Mas dari SPL TV ya? Ya, dari SPL TV. Menurut saya dan sampean juga sudah menyaksikan tadi bahwa proses rapat, proses baik yang dilakukan BPD maupun panitia semuanya serba tertutup semua di ruang gelap. Ini menurut saya patut saya duga ada kong kali kong mungkin antara panitia, ada permainan dengan BPD. Jadi ini patut saya duga karena mungkin dibuktikan sulit, tapi yang saya rasakan seperti itu karena mestinya proses sejak awal mulai pendaftaran itu sudah saya rasakan tidak ada transparansi. Bukti utama adalah pada waktu penelitian berkas. Mestinya penelitian berkas itu kalau kita main fair play, fair gitu, Ya. pasti berkas kita itu disaksikan calon lain agar kita memang benar-benar kalau persyaratan kita cukup apa enggak pada dalam seleksi administrasi. Tapi ini tidak pernah dilalui, tidak ada pernah konfirmasi. Berarti waktu itu Pak, sebentar. Berarti waktu apa itu kelengkapan berkas ataupun yang lain-lain itu tidak ada satupun istilahnya dari calon itu diundang untuk mencocokkan ataupun apa tidak? Menurut pengakuan tadi yang dari statement Pak Camat tadi ada calon yang pernah diundang terkait verifikasi bakal calon. Ya. Verifikasi mestinya calon disaksikan orang lain biar kita sama fair. Kemudian kalau kesalahan oleh calon yang diduga salah itu dibetulkan, tapi setelah penutupan kan berarti itu pelanggaran hukum. Berarti dugaan ini sampean seperti itu. Berarti karena ketidakadanya keterbukaan terkait kelengkapan berkas administrasi itu panitia tidak berani, maksudnya itu mengundang calon ataupun dari pihak media ataupun LSM untuk menyaksikan. Berarti dari jenengan adanya dugaan bahwa memang proses dari awal mulai tahapan sampai ke penetapan ini banyak kecurangan seperti itu Pak, menurut jenengan seperti itu? Menurut saya mungkin saja karena mestinya itu proses verifikasi dan penelitian berkas itu kan diundang. Kita tahu. Nah kalau nggak pernah dikonfirmasi sampai sekarang, saya dari proses pendaftaran sampai penetapan belum pernah diundang ada konfirmasi apa, nggak pernah. Tiba-tiba mendapatkan surat bahwa saya tidak lolos. Berarti tadi ke Balai Desa untuk penetapan pun tidak ada undangan ke bakal calon, termasuk jenengan? Tidak, memang saya sengaja tadi hadir pengen tahu karena saya rasakan itu ada kecurangan yang saya rasakan. Jadi saya mencoba hadir di Balai Desa. Tadi juga jenengan saksikanlah sendiri bagaimana camat, panitia, bukan panitia, BPD mencoba mengusir saya. Sepertinya saya bukan warga Selarutan, bukan saya nggak punya hak. Kalau itu rapat terbuka, kenapa takut disaksikan orang? Nah, inilah mungkin menjadi indikasi terkait kecurangan itu. Terus langkah hukum apa yang akan sampai lakukan setelah sampai mengetahui bahwa untuk proses pilkades PAW di Desa Selarutan ini diduga banyak kecurangan? Langkah hukum apa yang akan sampai lakukan? Keputusan sudah diambil oleh panitia maupun BPD yang punya wewenang. Tentu menjadi hak saya untuk mengambil langkah-langkah hukum baik perdata maupun pidananya.
Contohnya seperti langkah hukum apa? Mau melakukan penggugatan atau apa? Itu menjadi domain saya nanti, yang pasti akan saya lakukan langkah hukumnya. Ya, terima kasih. Ya.